Cek sound. Halo sobat, Bang Z. Kali ini maksudnya Bang Razi ya. Selamat datang kembali di channel Bang Razi. Buat yang belum tahu, di sini kita bakal bahas alur dari film-film yang tentunya pasti bakal seru sekali dan kalian suka. Nggak bakal ada ruginya buat kalian subscribe channel ini pada sekalian. Oke, lanjut. Recap akan mencoba merecap alur trilogi atau review film dari film adaptasi Samurai X, dan dimulai dari film pertamanya yang berjudul Rurouni Kenshin yang rilis pada tahun 2012 silam. Oke, lanjut. Siapa sih yang gak tahu si Batosai ini? Ya, benar sekali, film ini diangkat dari manga dan anime terkenal yang berjudul Samurai X dan sempat menghiasi layar kaca tanah air. Film ini berkisah tentang perjuangan seorang mantan pembunuh berdarah dingin yang ingin mengubur masa lalunya menjadi manusia yang lebih baik dan menjanji tidak akan membunuh lagi. Jadi tobat ceritanya pada sekalian. Film ini disutradarai oleh Keiichi Otomo dan dibintangi oleh Takeru Sato dan Emi Takei. Tidak usah berlama lagi, langsung saja kita masuk ke alur film Rurouni Kenshin. Watch out. Di awal film, kita melihat sebuah peristiwa peperangan Bonshin antara pasukan Tokugawa dengan para pemberontak Isshin Shishi karena persilihan politik yang cukup panas waktu itu. Lanjut, perang yang sangat mematikan dan memilukan. Lalu kemudian muncul pasukan Shinsengumi dari pihak Tokugawa yang dipimpin oleh Hajime Saito. Di situ terlihat Saito yang juga seorang samurai mencari seseorang yang dia sebut sebagai Hitokiri Batosai atau sang pembantai berdarah dingin, nggak panas ya. Kemudian terlihat pedang yang berlumuran darah dan dipegang oleh pemuda dengan bekas luka berbentuk X di pipinya. Tetapi pria itu terlihat sangat dingin. Kemudian dengan cepat dia menebus dan menebas semua musuh-musuh yang ada di depannya. Kecepatannya bagaikan angin yang berhembus, tidak ada yang mampu menghalanginya atau menghalaunya, menebas semua orang yang ada di depannya. Dan akhirnya dia terhenti tepat di depan Saito. Dia adalah sang Hitokiri Batosai. Saito dan Batosai saling menatap. Lalu kemudian terdengar teriakan kemenangan dari jauh. Terlihat rombongan pasukan membawa sebuah panji kaisar Jepang yang menandakan berakhirnya pemerintahan Shogun Tokugawa. Menang dia. Dan menandakan dimulainya era baru. Sang Batosai yang menyadari sudah jauh-jauh hari dimulainya era baru, kini dia terlihat lelah berjalan menjauhi arena perang. Namun langkahnya sempat dihentikan oleh Saito yang memanggilnya. Meskipun perang telah berakhir, Saito masih berniat untuk duel dengan Batosai karena jalan hidup seorang samurai adalah menegak hidup dan mati dengan pedang, maksudnya bertarung ya. Reaksi sang Batosai terlihat biasa saja mendengar tantangan itu. Kemudian terlihat sang Batosai menguluskan pedang ke tanah yang berarti sudah lelah. Dia sudah tidak ingin bertarung lagi dan berjalan menjauhi Saito. Lalu malamnya terlihat salah satu samurai dari perang tadi terbangun di antara tumpukan mayat para samurai yang tewas di perperangan. Dia berjalan sempoyongan dan membawa sebuah pedang yang menancap. Seketika dia merasakan kepedihan yang sangat saat memegang pedang itu. Itu adalah pedang yang telah merenggut ratusan nyawa, pedang yang ditinggalkan sang Batosai, si pembantai. 10 tahun berlalu, terlihat Admiral Arimoto Yamagata berpidato di depan pasukannya semenjak restorasi Meiji Jepang, membuka perdagangan bebas dengan pihak luar negeri, khususnya negara barat. Dia bertekad membuat pemerintahan baru Jepang maju dan berkembang. Oke, lanjut. Kemudian Skin berpindah ke sebuah mansion yang sangat besar. Di dalamnya terdapat seorang saudagar kaya dengan bernama Kanryu. Dia memanggil beberapa orang, salah satunya seorang wanita yang bernama Egumi. Kanryu memuji mereka sudah membuat jenis opium baru yang sangat adiktif. Adiktif ini sangat buat orang jadi kecanduan ya. Kanryu kemudian menyuruh mereka pergi. Namun saat Egumi dan satu rekannya akan melewati pintu langsung ditutup oleh anak buahnya Kanryu. Di luar ruangan ternyata teman-teman Egumi yang lain dibantai tanpa ampun oleh para pembunuh bayaran Kanryu.
Oke, lanjut. Kanryu menyebutkan hanya butuh satu orang untuk membuat opium itu. Kanryu kemudian memilih Egumi dan teman Egumi yang satunya lihat ketakutan dan kabur melompat dari jendela. Kanryu terdengar akan menyuruh Batosai untuk membereskan orang yang kabur itu. Kemudian setting pindah di jalanan kota Edo. Terlihat Batosai berjalan di antara kerumunan dengan antusias. Lalu berpindah di lain tempat. Terlihat Saito yang kini menjadi anggota kepolisian Edo menyelidiki kasus kematian pria yang semalam kabur dari tempat Kanryu. Ternyata dia adalah anggota polisi yang menyamar. Terdapat kertas di sampingnya dan menandakan kalau ini adalah ulah Batosai si pembantai. Namun karena Saito sendiri mantan samurai dan tahu seluk-beluk sang Batosai, dengan mudah Saito menyadari kalau itu bukanlah ulah dari Batosai. Kemudian berpindah ke tempat sang Batosai sendiri yang sedang berjalan sambil memegang sate bakso sate maksudnya, di tangannya. Perhatian teralihkan oleh pengumuman tentang teror Batosai di pembantai. Oh, jadi dia diteror ya. Ternyata dia yang pelakunya. Jadi masyarakat supaya percaya. Dia sendiri pun merasa kebingungan. Lalu di sampingnya muncul seorang wanita yang menodongkan pedang kayu ke arahnya, menyebut dirinya mencari seorang Batosai. Sang Batosai itu sendiri mengaku sebagai seorang samurai yang sedang mengembara. Wanita itu bernama Kaoru Kamiya. Kaoru kemudian penasaran dengan pedang yang dibawa pria ini. Lalu dia menunjukkan kalau pedang yang dibawanya memiliki sisi tajam yang terbalik di bagian dalam, berbeda dengan katana pada umumnya. Kaoru kemudian sadar bahwa susah membunuh orang dengan katana seperti itu. Pasti bukan orang yang ini pelakunya. Kemudian Kaoru memberikan kain untuk membersihkan diri dan pergi meninggalkan pria itu. Oke, lanjut. Berpindah di kediaman Kanryu, kini dia didatangi oleh Saito. Saito mencurigai Kanryu adalah dalang pembunuhan terjadi baru-baru ini. Kanryu mencoba menyogok Saito namun ditolak oleh Saito. Kanryu memperlihatkan anak buahnya yang kebanyakan mantan samurai yang tidak mempunyai tujuan di area Meiji saat ini, karena memperlakukan mereka seperti binatang. Meskipun Saito adalah curiga, namun dia tidak mempunyai bukti. Jadi Saito tidak bisa menangkap Kanryu. Kanryu pun masuk ke dalam mansionnya. Di dalam Kanryu dikabari kalau Egumi menghilang. Dia panik. Kanryu takut bisnis haramnya terbongkar. Wah, ada bisnis haram nih. Dia pun memerintahkan salah satu anak buahnya, Jin-e, untuk mencari Egumi. Jin-e ini adalah seorang yang di awal film tadi terbangun dan mengambil pedang Batosai. Ternyata orang yang selama ini melakukan pembunuhan dengan atas nama Batosai adalah Jin-e ini. Oh, jadi Jin-e pelakunya. Oke, lanjut. Lalu berpindah ke tempat Egumi. Ternyata Egumi saat ini sedang ada di kantor polisi mencari perlindungan. Namun kemudian terdengar teriakan. Teriakan apa ya itu ya? Oke, lanjut. Terdengar teriakan kekacauan dari luar. Dan itu adalah ulah Jin-e. Dia mencari Egumi. Dia membantai para anggota polisi satu persatu. Egumi pun ketakutan dan berlari mencari tempat persembunyian. Egumi kabur dari tempat itu dengan menjebol jendela. Lanjut. Di tempat lain, Kaoru sedang di perjalanan menuju arah pulang. Di sana, dia melihat hal yang aneh di atas jembatan penyeberangan. Seorang anggota polisi tewas dengan luka pedang. Di belakangnya muncul Jin-e. Kaoru mengenali Jin-e dari lembar pengumuman sebagai seorang Batosai. Dia menantang Jin-e dengan pedang kayunya. Jin-e pun turun dan dengan mudah mampu menjatuhkan wanita itu. Saat Jin-e akan mengayunkan pedang ke arah Kaoru, tiba-tiba muncul Batosai asli dan menyelamatkan Kaoru. Dengan cepat Jin-e menyadari kalau pria ini adalah Batosai, si pembantai yang asli. Batosai asli kemudian mengajak Kaoru untuk lari. Kaoru mengarahkan Batosai ke dojo miliknya yang bernama Kamiya Kashinryu. Kaoru menjelaskan tadinya tempat itu ramai, namun semenjak yang mengaku pernah bernama Batosai melakukan pembunuhan berantai, tempat itu kemudian menjadi sepi. Sang Batosai asli memahami perasaan Kaoru dan kemudian beranjak pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Kaoru terlihat sedang bersih-bersih ditemani murid satu-satunya yang bernama Yahiko. Dojo milik Kaoru didatangi oleh segerombolan preman. Wah, ada preman yang bermaksud membeli dojo itu. Namun para preman itu tidak bertindak sopan dan merusak fasilitas yang ada. Saat sedang kacau, dari belakang datang sang Batosai dan menghajar para preman itu satu persatu. Mereka pun bertumbangan. Dengan kecepatan yang dimilikinya, dia mampu menghajar para preman itu sekaligus. Batosai menjelaskan aliran pedang sang Batosai sendiri adalah Hiten Mitsurugyu. Aliran itu mampu bertarung dengan orang banyak sekaligus. Semua orang di situ termasuk Kaoru sadar kalau pria yang menolongnya adalah sang Batosai asli yang sebenarnya. Kemudian datang rombongan polisi memeriksa keadaan. Sang Batosai asli mengaku kalau dirinya lah yang melakukan kekacauan ini dan tidak ada hubungan dengan dojo milik Kaoru. Lalu polisi pun membawa sang Batosai.
Kaoru kemudian menghentikan langkah Sang Patosai. Kaoru ingin tahu nama asli Sang Patosai. Sang Patosai pun menjawab, namanya adalah Kenshin Himura. Polisi kemudian membawa Kenshin ke dalam penjara. Tak lama kemudian Saito menemui Kenshin di dalam penjara. Dia mengajak Kenshin ke suatu tempat. Saito mengajak Kenshin menemui Admiral Yamagata, sang petinggi militer. Yamagata sudah mencari Kenshin selama 10 tahun. Jadi Kenshin ini dulunya adalah pembunuh berdarah dingin yang mengabdi kepada Kaisar Jepang, memperjuangkan era baru yang dulunya dikuasai oleh para shogun. Lalu Saito menunjukkan permasalahannya sedang dihadapi negara, yaitu banyak beredarnya opium di kalangan masyarakat. Saito menyebut kalau perdagangan opium ini mengancam kedaulatan negara. Yamagata meminta bantuan Kenshin dengan imbalan jabatan di kemiliteran Jepang. Kenshin pun menolaknya karena dia sudah tidak ingin membunuh lagi. Saito memeriksa pedang Kenshin yang aneh dengan bagian yang tajam sisi baliknya. Saito menguji Kenshin, mempertanyakan apa bisa melindungi orang lain tanpa membunuh. Mereka berdua bertarung dan terluka karena pedangnya sendiri. Yamagata akhirnya menghormati kebutuhan Kenshin yang sudah tidak ingin membunuh orang lagi. Kenshin pun dibebaskan. Di tempat lain, Egumi yang lari ketakutan di tengah derasnya hujan di perjalanan bertemu dengan Yahiko, murid Kaoru satu-satunya. Kembali lagi di depan penjara kepolisian, Kenshin dijemput oleh Kaoru. Awalnya Kenshin menolak untuk ikut dengan Kaoru karena masa lalunya yang sebagai pembunuh bayaran. Namun Kaoru mengetahui niatan Kenshin untuk menghapus dalam masa lalunya. Kaoru tidak mempersalahkan masa lalu Kenshin yang gelap. Kenshin kemudian bersedia berjalan mengikuti Kaoru. Sampai di dojo, Kaoru memperkenalkan Yahiko, satu-satunya murid di dojo miliknya, kepada Kenshin. Kenshin mulai sekarang akan tinggal di dojo itu. Lalu tiba-tiba muncul wanita cantik dari dalam kamar mandi. Dia adalah Egumi Yahiko. Ternyata membawa Egumi ke dojo itu. Kaoru terlihat kaget. Egumi dengan genit berkenalan Kenshin. Terlihat wajah cemburu di wajah Kaoru. Kaoru kemudian memberi Kenshin baju ganti sepeninggalan ayahnya. Kenshin merasakan hal yang berbeda di dojo itu. Dia merasa diterima berada di rumah. Hari berikutnya, Kaoru mengajak Yahiko, Egumi, dan Kenshin untuk makan malam di rumah makan. Sebagai rasa terima kasihnya kepada Kenshin yang telah menyelamatkan, kemudian datang Kanryu terlihat sedang mencari seseorang. Saat melihat Kenshin, Kanryu langsung menghampirinya. Dia mencoba memperkerjakan Kenshin sebagai anak buahnya dengan imbalan uang yang sangat banyak. Kenshin menolaknya mentah-mentah, membuat Kanryu sangat kesal. Lalu datang seorang pria yang bernama Sanosuke. Segera dia mengatakan dia bisa mengalahkan Sang Patosai. Dia menginginkan uang itu. Sanosuke kemudian menantang Kenshin untuk bertarung. Kenshin bersedia dan mengajaknya bertarung di luar. Sanosuke memperlihatkan pedang besar miliknya yang bernama Zanbato. Di dalam pertarungan terlihat Kenshin dengan mudah menghindar serangan demi serangan yang dilontarkan Sanosuke. Sampai Sanosuke capek sendiri dan dia kesal menyudahi pertarungan itu. Kenshin pun pergi meninggalkannya. Kanryu terlihat marah tidak bisa mendapatkan Kanshime, terjadi anak buahnya. Sementara di tempat lain, Jin-e kembali berulah membantai polisi dan para preman yang menyerang dojo Kamiya milik Kaoru. Siang harinya Kenshin dan Kaoru melihat tempat pembantaian itu. Kenshin ditemani oleh Saito. Saito mengatakan seharusnya Kenshin membunuh para preman yang mengacaukan dojo itu sebelumnya. Jika pihak kepolisian tidak akan ada korban seperti saat ini. Kenshin melihat seorang wanita yang menangis di samping jasad seorang polisi yang dikasihinya. Kenshin teringat masa lalunya saat dia berumur belasan tahun. Dia sudah bekerja pada pemerintah menjadi pembunuh bayaran demi kejayaan era baru. Kenshin membunuh dengan harapan semua rakyat hidup damai dengan adanya era baru nantinya. Kenshin ditugaskan membunuh beberapa orang samurai sekaligus. Yang menyerang mereka di jalan. Dengan mudah Kenshin melumpuhkan mereka. Namun ada satu orang yang kemudian bangkit, masih ingin berjuang karena harus melindungi orang yang dicintainya. Kenshin menebasnya sekali lagi. Pria itu tetap bangkit dan melawan, hingga menyebabkan luka goresan di pipinya. Terakhir Kenshin menusuk pria itu dari belakang dan mengakhiri hidupnya. Benar-benar Kenshin tidak memiliki belas kasihan pada saat itu, masa lalu ya. Siang harinya di tempat yang sama terjadi hujan lebat. Kenshin melihat seorang wanita menangis di samping mayat pria yang semalam dibunuhnya. Hal inilah yang membuat Kenshin berniat tidak ingin membunuh lagi. Setelah era baru Jepang sudah dimulai nantinya, malam harinya di kediaman Kanryu terlihat dia membuka paket yang berisi senjata berat otomatis. Kanryu berniat menjual opium ke seluruh daratan Jepang dengan cara menyogok para koruptor di pemerintahan, menukarnya dengan persenjataan. Di tempat lain, Jin-e mulai terobsesi ingin bertarung dengan Kenshin.
Keesokan harinya, saat Egumi memetik tanaman dan mengambil air, dia menemui salah satu anak buahnya Kenryu bernama Gen. Gen memperingatkan akan terjadi hal yang mengerikan kalau Egumi tidak kembali menjadi pembuat opium di sisi Kenryu. Tak lama kemudian, saat Kaoru dan Kenshin sedang termasuk memasak, terjadi keributan di luar. Banyak orang berbondong-bondong membawa kerabat mereka yang terlihat sakit. Egumi kemudian memeriksa air di tempat itu. Benar saja, ada yang tidak beres. Semakin banyak lagi orang datang ke dojo milik Ryu meminta pertolongan, termasuk Sanosuke membawa kerabatnya yang sakit. Tidak ada dokter di sekitar situ, membuat mereka tak tahu harus meminta tolong kepada siapa. Egumi mengatakan mereka keracunan rodentisida. Egumi dengan kemampuannya menyuruh Kenshin dan Sanosuke membeli bahan-bahan obat sesuai petunjuk dan meminta Kaoru mengambil tabib dari kota sebelah untuk membantunya. Mereka semua berjuang menolong orang-orang yang keracunan. Saat mereka istirahat, Kenshin menemui Egumi yang sedang duduk di pinggir sungai. Kenshin bertanya asal-usul Egumi. Ternyata keluarga Egumi adalah keluarga dokter yang terhormat sepanjang generasi. Namun saat perang di Pulau Izu, hampir semua keluarga Egumi terbunuh, menyisakan seorang anak perempuan yang selamat. Egumi kemudian bertanya asal-usul luka pipi di pipi Kenshin. Kenshin pun menjawab satu goresan berasal dari samurai muda yang dia bunuh, dan yang satunya lagi, goresan lainnya berasal dari istri samurai muda yang telah dibunuhnya itu. Kemudian Egumi menjelaskan dirinya sebatang kara, terpaksa bekerja untuk Kanryu, membuat opium untuk tetap bertahan hidup. Malam harinya, Kenshin memikirkan ulah Kanryu yang sudah kelewatan batas. Sanosuke mengetahui niatan Kenshin dan berniat membantunya menyerang kediaman Kanryu. Ditambah-tambah ternyata Egumi pergi kembali menemukan Ryu. Kenshin dan Sanosuke kemudian bergegas menyusul Egumi. Oke, lanjut. Di tempat Kanryu, Egumi sudah sampai di sana. Saat Kanryu mendekat menemui, ternyata Egumi membawa belati dan berniat membunuh Kanryu. Namun aksinya Egumi bisa dihentikan oleh anak buahnya. Egumi pun terjatuh. Kemudian di luar terdengar keributan. Itu adalah Kenshin dan Sanosuke yang menerobos masuk ke markas Kanryu. Mereka berdua bertarung dengan ratusan anak buahnya Kanryu. Kanryu diadat melemparkan uang. Dia akan memberikan imbalan yang besar bagi siapapun yang mampu membunuh Kenshin. Namun tidak ada yang mampu menghalangi langkah Kenshin dan Sanosuke. Kenshin pun mampu melumpuhkan mereka semua dengan mudah. Kenshin dan Sanosuke pun memasuki markas Kanryu. Di lantai dasar mereka dihadang oleh salah satu anak buah Kanryu yang bernama Inui Bajin. Dengan kemampuan bertarung menggunakan tangan kosong miliknya, Sanosuke kemudian melawan Inui 1 lawan 1, sama-sama bertarung menggunakan tangan kosong. Wah, ini baku hantam ya. Lalu melanjutkan perjalanan ke lantai 2 bangunan itu. Di lantai 2 dihadang oleh Gen. Saat Gen membuka topeng yang terlihat bekas luka di wajahnya, Kenshin dan Gen pun bertarung. Di lain tempat terlihat Inui adalah musuh yang sepadan bagi Sanosuke, dengan Gen menyerang Kenshin dengan senjatanya. Mereka berdua bertarung dengan sengit. Gen mempertanyakan niatan Kenshin untuk tidak membunuh lagi. Kenshin menunjukkan pedang miliknya dengan mata tajam terbalik, merupakan perwujudan sumpahnya untuk tidak membunuh lagi. Dengan susah payah, akhirnya Sanosuke bisa mengalahkan Inui, dan Kenshin dengan usaha yang tidak mudah berhasil mengalahkan Gen, membuatnya lumpuh tanpa membunuhnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat akan memasuki sebuah ruangan, terlihat Kanryu menembakkan senapan mesin miliknya. Lalu datang Saito di tempat itu untuk membantu. Setelah mengetahui kelemahan senjata milik Ryu, Kenshin dan Sanosuke kemudian mengalihkan perhatian Kanryu. Saat perhatian teralihkan, Saito kemudian muncul dan membantu melumpuhkan Kanryu. Saat itu kemudian menangkap Kanryu. Kenshin dan Sanosuke akhirnya dapat menemui Egumi dan menyelamatkan, namun hanya berpindah. Ternyata Kaoru diculik oleh Jin-E. Jin-E memancing Kenshin untuk bertarung dengannya. Oke, lanjut. Sesaat kemudian datanglah Kenshin ke tempat persembunyian Jin-E seperti dugaannya. Kenshin terlihat sangat marah. Emosi meliputi jiwanya. Tidak seperti biasanya, kali ini Kenshin langsung menghunuskan pedangnya. Jin-E sangat terobsesi untuk bertarung dengan sang Batosai. Terjadi pertarungan yang sangat sengit. Kenshin sempat tertusuk pedang Jin-E benar-benar bertarung pada tingkat tinggi. Kenshin sempat kewalahan menghadapi Jin-E. Jin-E kemudian menggunakan teknik Shin no Ippo, kemampuan seperti hipnotis kepada Kaoru. Jin-E mengatakan dengan kemampuannya itu, dia melumpuhkan para Kaoru. Kaoru hanya akan bertahan hidup 2 menit saja. Untuk menghilangkan jurus itu, Kenshin harus membunuh Jin-E. Hal itu membuat Kenshin sangat marah. Dia kembali bertarung dengan Jin-E. Kenshin sempat tertusuk pedang Jin-E sekali lagi. Namun Kenshin mampu berdiri lagi. Kali ini raut wajahnya sudah berbeda. Terpancar wajah sang Batosai 10 tahun lalu kembali muncul dengan amarahnya yang sangat nyata. Kenshin bertarung dengan Jin-E dan mengeluarkan jurus andalannya Ryutsui Sen dan menebas kepala Jin-E. Namun karena mata pedang Kenshin terbalik, terlihat Jin-E masih hidup. Coba kalau pakai katana normal, pasti kepala itu sudah putus.
ya, terpisah dari badannya pasti pada sekalian. Kenshin kemudian menggunakan sarung pedangnya mematahkan otot dan persendian Jin E, membuat tangan kanannya lumpuh permanen, dan demi menyelamatkan nyawa Kaoru, Kenshin kembalikan pedangnya dan bersiap menebus Jin E sekali lagi. Menjadi seorang pembunuh, saat Kenshin mengayunkan pedangnya terdengar teriakan Kaoru menghentikannya. Kaoru akhirnya bisa terlepas dari pengaruh hipnotis Jin E. Kaoru menangis, tidak ingin Kenshin kembali menjadi seorang pembunuh. Dia tidak ingin Kenshin membunuh lagi dengan alasan apapun. Kenshin dengan wajah penuh amarahnya terdiam. Ganas juga ya si Sakura X ini. Mendengar perkataan Kaoru, melihat Kaoru menangis memohon Kenshin untuk tidak membunuh lagi, buat Kenshin tersadar. Namun di belakang Jin E masih bisa bangkit. Saat Jin E bergerak, ternyata dia menusukkan pedang ke perutnya sendiri. Jin E melakukan harakiri. Kenshin kemudian membawa Kaoru yang terluka berpindah di tempat markas Kanryu. Akhirnya Kanryu dan anak buahnya ditangkap dengan barang bukti opium miliknya. Sementara itu, di dojo Kamiya Kasihin terlihat Kaoru yang terbangun dari pingsannya. Kaoru kemudian mencari Kenshin ke sana kemari, namun tak berhasil menemukannya. Dia takut Kenshin kembali mengembara. Saat Kaoru akan keluar dojo, dia melihat Kenshin di hadapannya. Ternyata Kenshin pergi sebentar membeli sayuran. Kini Kaoru tidak sendiri lagi. Di sekitar Kaoru berkumpul Kenshin, Egumi, Sanosuke, dan Yahiko, keluarga barunya. Kaoru pun menitikkan air mata, bahagia melihat Kenshin yang memilih tinggal di dojo milik Kaoru. Dan berakhirlah review film dari Rurouni Kenshin. Jadi semoga kalian terhibur barbar sekalian. Berikutnya akan membawakan seri lanjutan Rurouni Kenshin part 2 ya, Kyoto Inferno. Silahkan ditunggu nanti yang rilis pada tahun 2014, yang pasti lebih sangat-sangat seru sekali. Makanya jangan lupa untuk subscribe, nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan keseruan dari baru Bang Z. Jangan lupa follow juga Bang Z channel. Dan jangan lupa untuk tuliskan kritik dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Watch out.